Strategy 2. Pay attention to part of speech. Saat kalian belajar structure, otomatis kalian juga akan belajar yang namanya part of speech. Karena tanpa memahami part of speech, kalian tidak akan bisa merangkai kata dengan baik. Nah, apa itu part of speech? Part of speech adalah jenis-jenis kata yang merangkai satu kalimat menjadi padu dan memberikan pemahaman pada pembaca dan atau pendengarnya. Di dalam pembahasan part of speech, yang terpenting adalah tahu bagaimana cara menggunakannya sesuai kaidah grammar. Nah, berikut ini adalah 8 part of speech yang bisa kalian pelajari. Yang pertama, noun atau kata benda. Noun adalah kata yang digunakan untuk menyebut orang, benda, tempat, termasuk sesuatu yang abstrak. Di sini adalah jenis-jenis noun beserta contohnya. Countable noun alias dapat dihitung. Contohnya adalah book, cat, car. Next, uncountable noun atau tidak dapat dihitung. Contohnya love, sugar, happiness. Next, common noun atau sesuatu yang umum. Contohnya country, city, month. Next, proper noun atau sesuatu yang spesifik. Contohnya Indonesia, Jakarta, January. Next, concrete noun atau sesuatu yang berwujud nyata. Contohnya bag, cake, building. Next, abstract noun atau menyatakan ide, konsep, keadaan, atau hal-hal abstrak lainnya. Contohnya friendship, time, imagination. Yang kedua adalah pronoun atau kata ganti. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun sehingga dapat menghindari pengulangan. Yang termasuk pronoun adalah misalnya I, you, it, we, us, them, those. For example, Tina is my best friend. I want her to teach me English. Tina is my best friend. My adalah pronoun. I want her. I di sini juga ada pronoun. Her juga pronoun. To teach me English. Me di sini juga pronoun. Yang ketiga adalah verb atau kata benda. Verb adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau keadaan. Misalnya, go, speak, live, eat, are, is. For example, I listen to the music. Listen di sini adalah verb. Yang keempat adalah adjective atau kata sifat. Adjective adalah kata yang digunakan untuk memberi keterangan pada noun atau pronoun. Jenis-jenis adjective adalah quantity atau kuantitas, such as for, thin, a few, several. Kemudian ada opinion atau nilai atau pendapat,
such as beautiful, charming, delicious. Next ada size atau ukuran, such as tall, tiny, huge. Next ada temperature atau suhu, misalnya hot, cold, warm. Next ada age atau usia, such as old, young, new, 4-year-old. Next ada shape atau bentuk, such as square, round. Next ada color atau warna, such as red, purple, green. Next ada origin atau asal-usul, such as Swedish, American, Indonesian, Chinese. And the last ada material atau bahan, such as glass, silver, wooden. Contoh adjektif misalnya, it was a beautiful cold day. Beautiful adjektif, cold juga adjektif. Yang kelima ada adverb atau kata keterangan. Adverb adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan tambahan pada verb, adjektif atau adverb itu sendiri. Jenis-jenis kata keterangan ada yang namanya adverb of time, such as annually, daily, yesterday. Lalu ada adverb of place, such as here, above, below, around, outside. Next ada adverb of manner, such as well, softly, quickly. Next ada adverb of frequency, such as usually, always, rarely. Yang keenam adalah preposition atau kata depan. Preposition adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara noun dan kata-kata lainnya dalam sebuah kalimat. Misalnya at, in, on, from, with, about. For example, I am at home. At di sini adalah preposition. Yang ketujuh adalah conjunction atau kata hubung. Conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, hingga kalimat. Yang dinamakan frasa, frasa adalah sekelompok kata yang membentuk bagian yang berbeda dari kalimat, tetapi dia tidak mengandung subjek atau verb. Misalnya, I go to the library. To the library adalah frasa. Nah, tapi dia di sini tidak mengandung subjek atau verb. Kemudian yang dinamakan klausa, klausa adalah sekelompok kata yang berisikan subjek dan verb. For example, he sacrificed so that his children could have a better life than he had. So that his children could have a better life than he had. Di sini adalah klausa. Dia tetap berisikan subjek dan verb. Nah, yang terakhir adalah kalimat. Kalau kalimat adalah sekelompok kata yang bebas karena kalimat dapat menyatakan pernyataan, pertanyaan, atau perintah. Pernyataan contohnya, I am hungry. Kalau pertanyaan, are you sleepy? Kalau misalnya perintah, please stay at home. Gitu.
Yang terakhir adalah interjection atau kata seru. Interjection adalah kata yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan emosi. For example, oops, oh no, wow, wow.